Diet itu bukan mengurangi makan, ya. Yeah. Diet itu ya makan. Makan ya dok ya. Diet itu makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bratanata, apa kabarnya hari ini? Senang sekali Bratanata Podcast bisa hadir kembali tentunya yang membuka wawasan kita untuk belajar lebih banyak tentang pentingnya kesehatan. Bersama saya Dr. Fauzia selaku host Anda pagi ini. Mari kita mulai membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik Sobat Bratanata, pada episode kali ini mungkin episode yang ke-13 ya. Kita akan membahas topik seputar masalah pencernaan yaitu GERD. Nah, mungkin Sobat Bratanata pengen tahu kan penjelasan lebih dalamnya. Nah, biar lebih jelas dan perinci, episode kali ini kita akan mendatangkan narasumber hebat yang akan berbagi ilmu dengan kita terkait topik masalah pencernaan ini. Beliau adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam yang sangat ahli di bidangnya. Saat ini beliau bekerja di Rumah Sakit Dr. Batata Jambi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita, yaitu Dr. Afifah Amatullah, spesialis penyakit dalam. Terima kasih Dr. Fauzia. Selamat pagi dokter. Pagi. Apa kabarnya hari ini dok? Sehat. Nah dok, sebelum berbincang-bincang lebih dalam nih dok, mungkin dokter bisa menyapa Sobat Bratanata nih dok. Oh ya, Sobat Bratanata. Iya, Sobat Bratanata. Mungkin perkenalan dulu dok. Ya, baiklah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di hari yang cerah ini ya kepada semua Sobat Bratanata. Perkenalkan, nama saya Dr. Afifah Amatullah, spesialis penyakit dalam. Saat ini saya berpraktek di Rumah Sakit Dr. Bratanata. Selain itu juga di Rumah Sakit Raden Matahir. Oke, siap. Itu aja sih. Kalau untuk alumninya saya dari Universitas Andalas, Padang. Oke. Dok, nah ini kan kita bincang-bincangnya topik kali ini kan masalah pencernaan ya dok ya. Nah, semua orang tuh pasti akan mengalami masalah pencernaan. Nah, apa sih dok? Kita kan kali ini kan berbicaranya tentang GERD ya dok ya. GERD itu apa sih dok? Menurut dokter tuh gimana dok? Mesti jelasin ya dok ke Sobat Bratanata. GERD ini kalau kita lihat di masyarakat termasuk salah satu yang sering disebut-sebut ya. Ya. Kadang-kadang penyakit masyarakat ini juga nggak tahu apakah mungkin dia menyebut GERD itu tepat sasaran, memang itu GERD atau mungkin yang lain sebenarnya mungkin bukan GERD gitu ya. Kalau GERD itu sendiri itu adalah singkatan dari gastroesophageal reflux disease. Jadi penyakit, dia adalah penyakit atau kondisi yang muncul gara-gara ada reflux atau reflux atau baliknya gitu. Jadi ada asam lambung, isi lambung itu balik ke esofagus. Kalau kita misalnya ingat-ingat nih, mungkin pelajaran biologi dulu lambung itu kan bentuknya kayak C ya, lambung itu di atasnya ada esofagus atau kerongkongan. Nah, masuklah makanan dari esofagus ke lambung. Jadi isi lambung itu naik ke esofagus. Nah, kondisi itu nanti menyebabkan beberapa gejala, penyakit dan komplikasi. Nah, itulah yang namanya GERD. Berarti asam lambungnya itu naik ke atas ya dok ya, salah tempat ya dok ya istilahnya seperti balik itu. Balik lagi ya gitu. Harusnya tempatnya di lambung tapi malah dia naik ya dok ya. Nah dok, bagaimana sih dok kalau kenapa sih orang itu bisa terkena GERD gitu dok? Apa yang membuat mereka terkena GERD ya? Ya dia banyak sebenarnya faktornya ya. Banyak faktornya. Jadi kalau misalnya GERD ini, jadi kan sebenarnya ada yang sebelum kita bahas kenapa orang bisa terkena GERD, sebelum nanti dia menentukan jangan-jangan aku GERD gitu ya. Benar. Nah, jadi dia harus tahu dulu nih, ada namanya acid related disease. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan asam atau asam lambung. Kadang-kadang kan orang bilang ada penyakit apa, saya ada asam lambung gitu. Asam lambung itu cakupannya banyak ya. Banyak sekali. Jadi termasuk itu di situ GERD. Termasuk namanya dispepsia, termasuk namanya tukak lambung, ataupun tukak duodenum itu termasuk dalam acid related disease. Nah, jadi penyakit yang berhubungan sama asam lambung, gara-gara asam lambung nih, gitu. Nah, kalau GERD ini sendiri kan dia tuh posisinya dia di esofagus itu sebenarnya lukanya. Lesi atau misalnya kerusakannya itu ada di esofagus. Nah, dia ada asam lambung yang naik ke atas. Kenapa bisa naik ke atas? Nah, harusnya kan dia itu ada pintunya tuh di antara esofagus sama lambung itu ada pintunya atau sphincter namanya. Nah, sphincter itu kalau misalnya pada beberapa orang itu kadang longgar, tekanannya kurang sehingga dia jadi longgar. Kemudian akibatnya karena dia longgar atau mungkin misalnya lambungnya itu lambat kosongnya, nah jadi akhirnya asam lambung yang di dalam lambung itu bisa naik ke atas. Dalam kondisi normal pun dia ada naik sedikit.
dikit Dikit aja, ya, Dok, jadi ya. nggak masalah. Tapi pada kondisi GERD itu dia naiknya cukup banyak dan berulang-ulang, akibatnya rusaklah bagian mukosa atau bagian dalam dari esofagus ya. itu. Oke. Gitu. Dok, jadi kan tadi dokter kan sempat menyebutkan sedikit masalah penyakit asam lambung ya dok ya. Nah, untuk dari gejalanya sendiri, perbedaan dari GERD, kemudian asam lambung, atau orang sering bilangnya sakit mah nih dok gitu. Nah itu Ya, betul apa sekali. dok gejala-gejalanya dok? Kalau gejalanya biasanya kalau orang yang bilang asam lambung atau mah itu kan nyeri ulu hati. Nyeri ulu hati ya. Nyeri ulu hati. Tapi perbedaannya dengan GERD itu punya dua gejala khusus. Atau gejala tipikal. Itu adalah heartburn dan regurgitasi. Heartburn itu dia ngerasa panas. Jadi rasa terbakar di dada. Dada terutama bagian mungkin dadanya agak ke bawah. Nah, tapi kadang-kadang juga bisa namanya kerongkongan itu kan berjalan di sini. Jadi bisa rasa terbakar di dada, kemudian regurgitasi. Regurgitasi itu dia ada merasakan rasa asam. Kadang-kadang kan kok udahnya rasanya asam kayak gitu ya. Jadi asam lambung yang naik ke atas itu regurgitasi namanya. Dua itu gejala tipikal. Nah, tapi selain dua gejala itu ada juga gejala yang lain tuh GERD. GERD itu misalnya nyeri ulu hati juga bisa. Kemudian misalnya di epigastrium ya, namanya ulu hati itu ya, nyeri epigastrium. Atau misalnya dia sampai batuk-batuk kronis, bisa. Atau yang lain itu misalnya kayak mual, sendawa, itu bisa. Kemudian batuk tadi, sama juga bisa suara serak. Sampai kesulitan menelan, nyeri menelan gitu. Nah, beberapa gejala itu ada yang harus kita, wah ini udah tanda bahaya nih, kayak gitu. Tanda bahaya misalnya ada penurunan berat badan, ada disfagia atau nyeri menelan, udah susah nih menelannya gara-gara keluhannya ini. Nah, kalau misalnya udah seperti itu, atau misalnya dia anemia, nah itu berarti ada tanda-tanda bahaya yang harus cepat dipastikan ini sebabnya apa. Jadi sangat banyak ya dok ya gejala GERD itu ya dok ya. Karena dia ada yang esofageal atau tipikal, ada yang ekstra esofageal namanya. Oke, jadi dok kalau misalnya untuk memastikan nih dok, saya ini terkena GERD nggak ya? Gitu. Nah itu ada tesnya nggak dok, atau mungkin pemeriksaan yang lebih lanjut gitu untuk? Nah misalnya nih ada yang, aduh kok ini kayaknya dada panas gitu ya. Panas ya benar dok. Habis makan ini minum ini kok panas gitu. Nah itu juga kita harus lihat dulu ini GERD atau bukan. Nah, caranya ada dua yang dia non-invasif. Non-invasif ini maksudnya tidak perlu pemeriksaan. Kalau misalnya non-invasif ya, yang pertama ada namanya questionnaire GERD. Nah, jadi ada tuh questionnaire GERD itu ada beberapa pertanyaan untuk mengetahui gejala yang kita alami selama 1 minggu terakhir. Jadi pasiennya diminta melihat, nanti dia harus mengingat dalam seminggu terakhir atau 7 hari terakhir, dia ada nggak gejala ini, seberapa sering, nanti kita hitung skornya. Kalau skornya di atas 8 ke atas, biasanya kita bisa curiga pasiennya GERD. Itu yang cara pertama. Cara kedua, kalau misalnya pasien punya keluhan seperti tadi, heartburn, regurgitasi atau yang lainnya, kita bisa berikan namanya trial PPI. Jadi kita bisa berikan PPI pengobatan dengan proton pump inhibitor. Itu yang zol ya, kayak omeprazol, lansoprazol. Nah, itu tuh PPI namanya. Ada juga misalnya nanti rabeprazol, esomeprazol, udah ada lagi dexlansoprazol gitu ya. Nah, itu diberikan pada pasien dalam jangka waktu tertentu, nanti dievaluasi kira-kira membaik nggak. Kalau misalnya membaik ya mungkin bisa jadi ini memang ya. Ini tegaklah itu diagnosa GERD gitu ya dok ya. Tapi kalau mau diagnosis pasti, nah itu harus endoskopi. Ya dok ya. Betul. Jadi benar-benar dilihat. Nah nanti lihat lagi nih endoskopi itu kan lihat kondisi esofagusnya. Esofagusnya itu ternyata dari hasil penemuan GERD itu ada 2 macam kelompoknya. Yang pertama NERD atau non-erosive reflux disease-nya, yang itu NERD. Jadi ternyata sebagian besar pasien yang merasakan GERD itu nggak ada masalah ternyata di mukosanya. Jadi nggak hanya asam lambungnya aja gitu ya dok, nggak apa-apa. Jadi jangan takut dulu kalau misalnya kita ngerasa jangan-jangan aku GERD gitu kan. Nggak usah takut dulu. Ternyata sebagian besar lebih dari 50% itu dia nggak masalah. Nah kalau yang lainnya ada namanya esofagitis esofagus. Jadi erosive esophagitis atau EE bisa kadang singkat, ada yang bilang ERD gitu ya.
Nah, jadi dari kalau misalnya dia sudah ada erosif, berarti memang di mukosa esofagusnya itu ada lesi atau ada kerusakan. Itu nanti ada grade-grade-nya lagi tuh. Berarti ada kayak perlukaan ya dok ya? Iya, semacam perlukaan seperti itu. Jadi sebagian besar tuh justru yang NERD, yang dia sebenarnya nggak apa-apa. Gitu. Jadi itu kita masih, insya Allah masih bisa lah untuk mengatasinya. Itu berarti masih ringan ya, ada kategori ringan ya. Jadi cukup dengan obat-obatan itu bisa ya nggak cukup dengan obat-obatan aja. Nah, nanti kita bahas lagi. Oke, siap dok. Nah, jadi penyebabnya nih dok, tadi kan dokter sudah jelasin apa pemeriksaannya dok ya. Kalau untuk penyebabnya GERD itu apa aja sih dok? Apa mungkin masalah kebiasaan makan atau apa gitu dok? Berarti ini masuknya ke penyebab dan faktor risiko, risiko. Jadi pasien apa yang bisa sampai GERD ini gitu kan? Nah, ada beberapa faktor risiko, ada yang misalnya endogen dari dirinya, ada yang eksogen atau lingkungan. Endogen ini salah satunya bisa ternyata dari penelitian itu ada faktor herediter juga. Ada faktor keturunan juga sekitar 30%. Nah, seperti itu. Kemudian masalah lainnya kalau misalnya dia punya penyakit-penyakit lain seperti diabetes atau obesitas kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia punya penyakit-penyakit itu, dia punya kecenderungan untuk terjadi GERD. Nah, faktor yang lainnya apa? Misalnya dia merokok. Merokok juga bisa menyebabkan. Merokok sama obesitas itu penting sekali dalam GERD. Jadi memang rokok, terus kemudian alkohol juga bisa. Ada yang bilang bisa, ada yang tidak. Tapi ya tentunya kita harus menghindari ya seperti itu. Karena kan penelitian-penelitian itu kan beda-beda hasilnya. Kemudian makanan-makanan itu misalnya kalau soal makanan ya mungkin yang terlalu pedas, terlalu asam, terlalu manis gitu. Tapi kalau kayak telat makan gitu tuh bisa menyebabkan GERD juga nggak ada? Karena kan misalnya kalau pengosongan lambung terlalu lama atau pola makannya dia makannya kebanyakan. Nah, kalau kita makan sekali banyak, itu lambungnya itu distensi dia jadinya. Distensi terlalu kenyang gitu kan. Distensi lama pengosongannya. Itu sebagai faktor risiko terjadinya si reflux tadi. Reflux GERD tadi ya dok ya. Nah dok, jadi untuk menghindari hal-hal yang kayak gitu gimana nih dok? Maksudnya mungkin sobat Belata kan pengen tahu juga dok tips-tipsnya dok, atau untuk gimana apa yang sudah kambuh itu gimana dok cara untuk mengatasinya? Mungkin sebelum kita mengobatin penyakit itu secara prinsipal kita harus tahu bahwa sebenarnya penyakit itu muncul seringkali karena kesalahan kita sendiri. Ya benar. Nggak cuma penyakit GERD aja, hipertensi, diabetes gitu kan, kanker pun kadang-kadang kan karena perilaku kita yang mungkin kurang bagus, kurang menjaga kesehatan. Padahal kesehatan itu sangat berharga. Nah, jadi kalau misalnya prinsipnya sebelum kita berkutat dengan obat-obatan, kita harus ubah dulu non farmakoterapinya ya. Lifestyle ya berarti ya dok ya. Pola hidup, lifestyle, pola makan. Yang pertama dia memang harus kalau misalnya dia obesitas, dia harus turunkan berat badan. Kalau dia belum obesitas ya jangan sampai jadi obesitas gitu ya. Kemudian kalau misalnya dia punya penyakit dasar ya itu diobatin. Misalnya diabetes tadi itu diobatin. Kemudian kalau misalnya untuk pola hidup, nah dia juga karena stres juga sangat berpengaruh. Stres, kemudian kalau misalnya dia makannya nggak teratur gitu ya. Nah cobalah makan dengan pola makan yang dia nggak banyak, cukup aja. Berarti tapi makan lebih sedikit, tapi sering gitu ya dok ya. Dibilang sedikit juga nggak sampai sedikit, nanti kita kelaparan gitu kan. Kadang masih disuruh makan sedikit, udah masih lapar gitu kan. Ya udah nggak usah, tapi jangan sampai kekenyangan. Ya cukup lah untuk menghilangkan rasa kenyang itu. Berarti rasa lapar itu gitu tetap ya. makan 3 kali sama ada cemilan ya dok ya, diseringan cemilan. Jadi kalau biasanya tuh disarankan itu dalam satu penelitian, pasien yang dia kelompok yang makannya cuma 2 kali, mungkin dalam jumlah lebih banyak, dibandingkan yang makan 4 kali. Makan 4 kali ini lebih berkurang GERD-nya, lebih bagus hasilnya dari situ. Dibandingin yang jarang makan ya dok ya, atau makan mungkin sehari 2 kali. Jarang makan tapi sekali banyak gitu kan. Ini penuh banget perutnya. Jadi mendingan makan sedikit atau secukupnya, tapi frekuensinya lebih sering. Misalnya 4 kali. Di antara itu boleh selingan. Kalau misalnya nggak bisa makan 4 kali ya udah 3 kali, tapi diantaranya ada selingan. Jadi perut itu tidak kosong terlalu lama. Karena kalau puasa berkepanjangan bisa juga berkepanjangan ya, bisa juga dia kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya tadi kan dokter sudah singgung soal makanan ya dok ya. Makanan yang baik untuk penderita GERD itu apa sih dok, atau yang dihindari gitu? Ada yang dihindari dan
Yang dihindari itu tentu yang tadi yang terlalu itu. Kita juga kan diajarkan jangan berlebihan kan. Benar. Nah, jadi sebenarnya untuk makanan-makanan biasanya kan yang sering dibahas itu kopi. Terus jeruk, asam-asam gitu ya. Yang pedas-pedas. Nah, semua itu sebenarnya dia bukan faktor resiko utama. Tapi memang dia bisa memunculkan GERD. Kalau misalnya pasien itu dia memang sensitif dengan makanan-makanan tersebut, sebaiknya memang dihindari atau dikurangin. Atau misalnya dia suka banget pedes nih tadinya gitu pedas, kan. Ya. Makan terus orang seblak udah ya, Dok, ya? banyak yang seblak, basreng gitu ya, banyak kayak gitu. Nah, misalnya suka banget pedas, ya kurangin lah. Yang berlebihan itu pasti nggak baik. Nggak baik ya. Kalau yang santan itu nggak baik juga. Nah, Dok, kalau santan itu sebenarnya santan itu kan ngarahnya harusnya tuh dihubungkan dengan makanan yang berlemak. Jadi dibanding santan itu sendiri mungkin lebih berpengaruh lagi kalau kita makan gorengan. Yang sekali makan tuh tangan kita aja udah berkilat-kilat gitu ya makan gorengannya. Bener. Itu juga lemaknya kan lemak yang udah dipakai berkali-kali. lemak jenuh ya, Dok, ya. Udah jenuh banget itu, udah warna hitam. Jadi selain dia nggak bagus untuk lambung, untuk kesehatan kita secara keseluruhan, kolesterol juga nggak bagus. Ya. Jadi memang kalau untuk makanan seperti misalnya kalau pasiennya nggak bisa makan jeruk, ya udah hindarin dulu. Tapi kalau dia makan jeruk nggak apa-apa ya silakan gitu. Kadang kalau untuk makan makanan ini dia berbeda-beda, tapi umumnya yang dibahas itu seperti kopi, coklat, jeruk, buah yang asam-asam ya, buah yang asam-asam, terus yang pedas, yang berlemak, yang manis gitu. Jadi memang kalau dalam penelitian beberapa buah ini dia sedikit paling pengaruhnya. Tapi kalau ada orang-orang yang misalnya dia mau menghindari banget ya udah nggak apa-apa. Nah, tapi jangan sampai itu pantangan aku nggak boleh makan dan dia jadi stres karena udah semuanya nggak boleh dimakan gitu. Jadi sebenarnya intinya boleh dimakan ya, Dok, ya semua, cuman ya emang jangan terlalu ya tadi ya, Dok, ya, jangan terlalu banyak. Mungkin kalau pedas boleh, tapi sedikit pedas. Yang di kalau misalnya dalam guideline kan kalau GERD ini kan udah banyak guideline-nya ya. Dalam guideline itu kan dia kan berdasarkan penelitian dari seluruh dunia. Nah, itu yang biasanya yang direkomendasikan untuk dihindari itu yang pasti merokok. Rokok, kemudian kalau misalnya jeruk itu kalau berpengaruh aja. Kopi ya so-so lah, nggak selalu. So-so, misalnya gitu, misalnya dia emang nggak bisa kopi, yang apa kalau nggak. Kalau misalnya dia minum kopi ternyata aman ya tentunya, tapi kopi ini ada lagi penelitiannya, jangan sampai kebanyakan. Jadi dalam penelitian itu dia misalnya menghitung ada orang yang minum 6 cangkir kopi sehari, itu beda. Jadi kalau misalnya kita biasa minum kopi 2 kali atau 3 kali sehari kan bapak-bapak sering misalnya gitu ya. Misalnya 3 kali sehari nih, 2-nya diganti air putih itu lebih baik. Gitu. Jadi kalau emang dia sering banget ya mungkin dikurangi. Ya. Oke. Dok, tadi kan dokter sudah ngomongin makanan nih. Nah, terutama tuh pasien yang obesitas ya, Dok, ya. Itu olahraga yang baiknya itu seperti apa, Dok? Untuk GERD, untuk penderita GERD gitu. Ya. Balik lagi ke tadi pola hidup ya. Balik lagi pola hidup. Nah, kalau ini sebenarnya beda lagi nih sama GERD. Kalau misalnya olahraga khusus GERD itu nggak ada sih. Nggak ada ya, Dok, ya. Nggak ada yang khusus banget GERD. Tapi kan umumnya kalau penyakit-penyakit yang seperti hipertensi, diabetes itu kan olahraganya umumnya sama ya. Dianjurkan 150 menit per hari, per minggu. Dia silakan dibagi sesuai kesanggupan pasien kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya intinya dia bagaimana berhubungan sama GERD itu jangan sampai obesitas. Jadi harusnya olahraga lah teratur gitu. Olahraga teratur itu kan pola hidup juga. Jadi apapun olahraganya ya, Dok, yang penting bergerak ya, Dok, ya. Ya, tapi gini, jangan dianggap kalau kita udah nyapu rumah itu udah olahraga. Kadang-kadang ibu rumah tangga, aku jalan terus kok, aku jalan, aku udah kerjaan rumah tiap hari udah capek, itu udah olahraga. Enggak, beda. Bedakan yang namanya aktivitas fisik dan latihan fisik. Kalau itu namanya aktivitas fisik. Kalau latihan fisik itu dia terukur. Jadi kan secara garis besar ada yang latihan beban, ada yang kardio. Kardio misalnya jalan, jogging, atau treadmill, atau sepeda, berenang gitu ya. Kalau misalnya yang latihan beban ya latihan beban, workout, atau misalnya ke gym kayak gitu macam-macam. Nah, jadi seharusnya itu kalau bisa dikombinasikan keduanya itu lebih baik. Jadi jangan cuma jangan cuma kardio aja. Ya. Kalau misalnya orang yang mau menghilangkan obesitas, dia harus bangun otot. Masa otot ya, Dok, masa otot yang penting, dan satu-satunya cara yang terbukti bisa meningkatkan masa otot itu latihan beban. Kayak gym ya, Dok, ya. Ya, nggak harus ke gym kok, di rumah juga bisa gitu. Oke, Dok. Nah, Dok,
terkait dengan tadi kan kita udah bahas untuk olahraganya, terus ini kadang pasien tuh sering bertanya gitu dok, berkonsultasi gitu kan ke poliklinik misalnya dok, dia bertanya seperti ini, dok saya sudah jaga makan, sudah olahraga, kenapa sih saya masih sering banget nyeri ulu hati, kadang-kadang terbakar ya, gejala-gejala GERD itu dok. Nah itu mungkin ada kaitnya nggak dok dengan stres itu, gimana sih dok untuk mekanismenya dok? Gitu. Kadang pasien ini karena terlalu fokus sama penyakitnya, dia jadi stres. Risiko ini ya banyak. Psikis itu sering banget, terus ya dok sering banget. Karena kalau stres itu keluar hormon stres itu tuh langsung kok ngaruh ke lambung. Nah iya, jadi stres itu pertama. Tapi gini, sebelum kita memastikan itu memang gara-gara stres, ya kita juga nggak bisa ya pasien, dok saya ini dok masih juga ini, ibu tuh stres. Ya nggak bisa juga kayak gitu ya. Nah nggak bisa gitu. Memang kita harus pastikan dulu. Kalau misalnya seperti dalam pengobatan GERD ini, kalau misalnya dia kan ada terapi empiris namanya, selama 8 minggu kita berikan obat-obatan PPI tadi, atau juga ada sekarang golongan yang baru itu namanya PCAB ya, potasium. Jadi kalau misalnya kita berikan itu ternyata dia tidak membaik gejalanya, maka pasien ini ada indikasi untuk dilakukan endoskopi. Nah jadi lihat dulu endoskopi, kalau misalnya dari endoskopinya ternyata ada kelainan yang bermakna indikasinya, tapi itu jarang sih. Tapi barat esofagus itu komplikasi yang itu adalah lesi prekanker. Ini juga nggak bisa dianggap remeh banget. Jangan disepelekan ya dok ya. Ya nggak bisa disepelekan. Pasien ngeluh kayak gitu kita juga nggak bisa sepelekan. Nah, siapa tahu dia ternyata dapatnya yang itu gitu kan. Nah jadi kalau misalnya dia ada keluhan memang menetap, kita endoskopi dulu. Kalau ternyata di endoskopi ternyata bagus, nggak ada masalah, ya mungkin baru kita bisa hubungkan sama stres, itu mungkin faktor psikis ibu. Karena kalau misalnya nih penyakit-penyakit yang terhubungan sama asam lambung tadi, kalau misalnya dia udah kita obatin, udah sembuh, nanti bisa kambuh lagi kalau pencetusnya muncul. Gitu. Jadi karena pencetus itu sering muncul ya dok ya. Jadi ini bisa sembuh atau emang kita harus jaga pola hidup itu dok, baru dia terkontrol gitu. Memang harus dijaga. Makanya itu saya bilang nggak bisa cukup dengan obat aja tuh nggak bisa. Kadang-kadang pasien ini udah lama obatnya udah banyak, PPI dapat, supralfat dapat, ada lagi golongan-golongan lain dia dapat, masih juga keluhannya. Nah di endoskopi, kalau misalnya endoskopi ternyata nggak apa-apa, ya mungkin memang ada faktor psikis. Berarti emang harus dijaga ya dok ya, pola hidup, pola memang makan, secara keseluruhan harus keseluruhan. Semua penyakit ini harus berhubungan sama pola hidup kita sebenarnya, nggak bisa cuma obat aja. Benar dok. Nah dok, kalau misalnya kan banyak juga ya yang seringnya kan GERD ini pada usia muda ya dok. Dan awalnya biasanya karena diet dok. Nah ada nggak dok diet yang baik gitu untuk penderita GERD? Atau mungkin selama bulan puasa itu kan tidak makan seharian, itu gimana dok cara ngatasi? Mungkin dokter ada tips nggak? Iyalah. Diet ya. Nah, kadang-kadang mungkin sedikit meluruskan. Diet itu bukan mengurangi makan, ya. Diet itu ya makan. Makan ya dok ya. Diet itu makan, tapi dietnya bagaimana? Jadi kalau misalnya dia tadinya kan dia mau ngurangin, berarti kan dia sebenarnya mau menurunkan berat badan ya. Umumnya orang yang diet itu mau menurunkan berat badan. Nah dia nggak bisa cuma kurangin makan aja. Jadi kalau misalnya ada yang menawarkan cara-cara diet yang ekstrim, nah itu harusnya kita kritis dengan hal seperti itu. Nggak bisa kita, iyalah, apalagi kita kadang-kadang tergiur sama hasil yang instan. Nah itu yang sangat disayangkan. Hasil yang instan itu oke, mungkin nanti dia instan, tapi kita mungkin nggak kuat menjalaninya seterusnya. Begitu kita berhenti, dia akan ada rebound fenomena. Jadi kalau misalnya kita mau diet, mau ngurangin berat badan, itu memang secara keseluruhan itu pilihlah pola diet yang kita bisa jalanin dengan enjoy dan bisa seterusnya. Jadi tujuan kita diet itu bukan untuk menurunkan berat badan aja, tapi adalah mengubah pola kita secara keseluruhan. Nah caranya ya tadi itu, balik lagi ke yang udah kita bahas tadi. Berarti intinya dietnya tetap makan ya dok ya, jangan nggak makan, dan pilih-pilih juga makanannya yang rendah lemak ya dok ya. Yang memang harus seimbang. Ya. Kalau misalnya puasa, ya dia kalau misalnya dia kuat untuk menjalankan puasa, nggak lagi tidak sakit banget ya, misalnya dia puasa, ya dia harus minum PPI dulu setengah jam sebelum sahur. Jadi setengah jam sebelum sahur itu minum PPI. Iya. Setelah buka minum lagi dok? Setelah buka boleh kalau misalnya, tapi sebenarnya dia gini, PPI itu akan lebih baik kalau misalnya diminum saat kosong. Jadi kalau misalnya dia udah berbuka,
dia mau minum, saya dia dapat dosisnya 2 kali nih dari dokternya, untuk dia dapat 2 kali ya berarti 2 jam setelah dia makan paling cepat dia makan lagi, minum lagi obatnya. Berarti buka dulu, setelah 2 jam baru minum obat lambungnya dok ya. Jadi udah dikosongin dulu lambungnya gitu. Sobat Bratanata mungkin sudah tahu ya tentang GERD. Mungkin dok sebagai penutup nih dok, ada nggak pesan-pesan atau kiat-kiat untuk Sobat Bratanata harus gimana nih dok soal masalah GERD ini dok? Iyalah, untuk Sobat Bratanata kalau misalnya merasa penyakit GERD ya, merasa menderita penyakit GERD atau memang didiagnosis GERD sama dokternya, nah yang pertama tentu harus yang diubah adalah pola hidup gitu ya, seperti yang tadi ya, pola hidup. Kemudian pola hidup itu termasuk pola makan, olahraga, berat badan gitu ya. Nah, selain pola hidup ini ada cara-cara lain yang direkomendasikan juga. Kalau misalnya kita makan, jangan berdekatan sama waktu tidur. Jadi itu bukan bikin gemuk sebenarnya, tapi itu tidak bagus untuk pencernaan. Kalau misalnya kita makan tuh minimal 2-3 jam itu jaraknya dengan tidur sebenarnya. Jadi tidak tidur dengan perut penuh. Kalau kita habis makan, jangan tidur-tiduran, jangan baring-baring. Itu sering banget tuh dok kayak gitu. Nah, apalagi orang makan sambil nonton tuh mungkin dia sambil tengkurap ya. Tengkurap ya, itu tuh sangat tidak baik untuk lambungnya. Jadi kalau udah ada, apalagi kalau yang udah ada penyakit lambung, jangan lakukan itu. Kemudian kalau tidur, kalau memang dia punya penyakit GERD, sebaiknya tidur dengan kepala ditinggikan. Agak ditinggikan. Kemudian beberapa penelitian juga menemukan miring ke kiri lebih baik kalau untuk penderita GERD dibandingkan ke kanan gitu. Jadi lebih cepat tuh lewatnya daripada kanan gitu. Kemudian tentu olahraga, stop rokok ya. Paling penting ya dok, stop rokok. Penting sekali karena obesitas dan rokok itu berhubungan langsung dengan yang paling kita takutkan, kafeinnya itu ya dok ya. Obesitas, nikotin ya. Obesitas dan rokok itu yang paling kita takutkan berhubungan langsung dengan kanker. Nah, jadi kanker esofagus, adenokarsinoma jenisnya, itu tuh paling berhubungan itu. Jadi ya jangan sampai kita itu ya kalau bisa hargai banget lah tubuh kita gitu ya. Mungkin itu sebagai tips-tips terakhir di luar dari tentunya pengobatan dengan dokternya tetap harus dijalani. Berarti sesuai dengan petunjuk dokter. Ya. Berarti tetap pentingnya adalah itu pola hidup ya dok ya. Ya, sangat pengaruh sekali. Nah, untuk Sobat Bratanata yang ingin berkonsultasi lebih dalam, boleh langsung ya dok ya ke dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Bratanata ya dok ya. Nah dokter mungkin cukup sekian dok ya untuk hari ini podcast kita, bincang-bincang kita hari ini dok. Dan saya berterima kasih dok sebesar-besarnya kepada dokter. Semoga apa yang diberikan tadi bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih juga kepada Sobat DKT yang masih aktif menonton podcast ini. Sampai ketemu lagi ya di podcast berikutnya. Saya Dr. Fauzia dan Dr. Afifah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.